Kalau aeromodeling ini Anda gunakan untuk fun aja, misalnya Anda terbang sana sini mutar, habis itu Anda simpan. Begitu terbang lagi, jatuh, rusak, Anda beli lagi, Anda main lagi. Hanya untuk itu mainan. Tapi ketika Anda memfungsikan aeromodeling ini untuk keperluan-keperluan yang lebih bermanfaat dari itu, mungkin ini kita sudah keluar dari konteks mainan. Untuk pemantauan bencana dan sebagainya, atau untuk riset. Nah, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin lebih tepat untuk riset. Untuk riset apa? Banyak sekali yang Anda bisa kembangkan dari aeromodeling ini. Yang paling ramai mulai dari mahasiswa. Ada cari ya pesawat. Hanya butuh waktu. Pengenalan ini saya kira sangat positif, dan ini di dunia kampus sangat mudah. Kita memulai dari mahasiswa, baru nanti mahasiswa punya pembimbingnya nanti otomatis kalau dibilang oh ini kok salah, pasti pembimbing ngomong ini loh yang bener kayak gini, pengumuman begini dan sebagainya ya, sehingga tidak ada rasa sungkan gitu ya, bukan mulai. Saya kira itu karena enggak kalau sama dosen sungkan Pak. Mungkin biasanya begitu. Meskipun tidak direncanakan. Kalau dulu teman-teman bikin pesawat dari balsa, kemudian harus membeli dengan bahan yang mahal dan sebagainya, terus kita mencoba cari alternatif. Misalnya dengan pesawat gabus, peralatan-peralatan elektronik semuanya beli. Kita coba membuat alat-alat elektronik yang mungkin dibikin. Kendalanya dibuka ya. Ya. Ya, sudah. Ayo. Dadah. Hai. Kalau ini bener. Kurang rene, bener berarti catokannya pas tengah. 1000 bintang itu awalnya ya kita pengennya gini. Kita tuh pengen punya brand aja gitu. Perkara nanti apa yang kita jual itu kayaknya nggak terlalu penting. Waktu itu juga nggak dalam benak saya tuh nggak ini bayangin percetakan aja. Jadi waktu itu ya saat-saat saya harus merenung. Nah di saat itu suka ini kalau malam itu kan suka lihat-lihat ke langit itu, lihat bintang gitu. Terus saya teringat, wah, bintang itu biasanya kalau pelaut itu sebagai penunjuk arah. Nah dalam hidup ini saya ingin mendapatkan jalan yang benar-benar ini nggak sekedar berjalan gitu, tapi kita ada jalan yang kita tuju. Nah bintang itulah secara filosofi yang akan menuntun saya ke suatu tempat. Untuk bisnisnya percetakan. Di satu sisi kita membentuk sebuah komunitas yang itu memang non bisnis, dan itu sejak awal kita niatkan itu untuk berbagi ilmu. Pertama untuk berbagi ilmu, dan kedua memang itu untuk semacam promosi juga. Jadi kita menciptakan brand 1000 bintang gitu. Oke, cetak. Cetak UV. Stikernya piye? Stiker pun nek di-print piye? Nek di-print dhewe piye? Print dhewe wae to? Ya wis lah. Tak pikir ya enggak masalah kok. Nek mulaine waktune sen longgar lah engko ora. Heeh. Teman-teman itu kan kebetulan banyak guru, konsumen-konsumen juga banyak kan sekolahan, pelanggan-pelanggan kita. Nah biasanya ada event, saya sering nawarin, gimana kalau kita demo roket air. Nah mereka, oh iya bagus,
Udah kita demo. Dari sekali demo itu kemudian yang nonton itu juga tertarik. Juga dia melihat dari sisi positifnya bahwa ini kita punya kegiatan sosial juga buat masyarakat, khususnya di bidang pendidikan sains. Saya SMP itu tahun 91 lulus, terus ke Jogja. Dan dari 91 sampai 94 saya nggak sekolah. Saya bantuin jualan koran temen, kerja juga nyambi di tempat orang. Kalau pagi nyuci mobil, bersih-bersih, ngepel rumah. Moga-moga enak, seperti biasa. Pakai minum nggak? Iya dong. Bawang bombay rasa banget. Kayaknya bisa sampai habis nih. Saya kenal Mas Toha itu kan waktu masih jadi office boy. Jadi di situ saya melihat sosok Mas Toha itu tidak seperti office boy. Apa yang dia bicarakan itu kok lebih apa ya? Kalau ngomong itu nggak asal bicara, tapi lebih berbobot menurut saya. Dulu ngimpinya itu saya bisa sarjana, bahkan bisa kuliah lebih tinggi, bahkan bisa ke luar negeri. Dulu ngimpinya kayak gitu. Tapi karena kondisi ekonomi yang itu ya saya realistis saja, tapi tetap saya berjuang. Sudah selesai. Kalau menurut teman-temannya yang dulu itu memang apa ya, komentarnya itu kalau nggak gila belajar, gila kerja. Pengen bantu Mas Toha aja, kasihan kalau lihat dia itu apa-apa dikerjakan sendiri. Jadi saya mengerjakan apa yang saya bisa. Saya berusaha untuk membackup apa yang pekerjaan-pekerjaan di sini yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Matur suwun, Mbak Mas. Setiap melihat pesawat itu sesuatu yang buat saya sangat menarik untuk saya ketahui. Tapi dengan keterbatasan informasi saat itu ya saya sebatas tahu bahwa pesawat itu ada baling-baling, ada mesinnya sejauh itu. Kemudian sosok Pak Habibie selalu terkait dengan misalnya pesawat itu, dan saya selalu setiap misalnya ada Pak Habibie ngomong entah itu di TV atau di radio atau mungkin di koran, saya sangat tertarik ingin ngikutin, menyimak, membaca. Waktu itu Pak Habibie mengatakan begini, orang yang pandai itu, orang yang pinter atau orang yang pandai itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sederhana, mudah dimengerti. Dulu saya tuh masuk
impiannya nerbangin kamera pakai heli gede gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih cocok pakai tricopter apa quadcopter gitu ke depannya. Lebih hemat. Kalau Avan berapa Mas? Avan kitnya? Kitnya 12 juta. Kit 12 juta, kalau komplit berapa perkiraan? Hah? 35 juta kalau komplit. Tiap hari main ke toko gitu sampai malu sendiri karena nggak pernah beli, cuma tanya gitu, harganya berapa, ini berapa gitu. Waktu itu kan untuk membeli pesawat seharga segitu kan masih berat juga Mas, karena memang kondisi ekonomi juga masih kurang gitu kan, masih ya untuk operasional aja masih kadang ada kadang enggak. Kalau tricopter itu sebenarnya kan dari Mas Toha itu kan ingin sekali pemotretan udara. Cuman waktu itu referensi dari teman-teman dari internet itu kan lebih banyak pakai heli besar, pakai heli yang engine itu. Jadi ya kalau kita hitung-hitung kok harganya terlalu mahal gitu. Mas Toha itu ikut forum RC di luar negeri. Jadi di situ juga ada satu pokoknya dibahas juga tentang tricopter, tentang quadcopter. Terus di situ juga banyak orang-orang dari luar gitu yang memang membuat sendiri gitu. Mas Toha terinspirasi ke situ ya mencoba membuat. Kalau misalnya orang bilang elektronika sulit, sulitnya di mana? Kan bisa baca buku. Kurang lengkap, baca di internet. Browsing di internet, cari apa yang sedang ingin kita tahu. Internet gak cukup, ya kita ngamatin. Banyak produk-produk yang beredar, kita bongkar aja buat eksperimen. Kalau rusak, nggak bisa diperbaiki, ya itu sebuah risiko. Ya, uang kita kuliah, sekolah aja bayar kok. Punya lab seperti ini impian saya sejak kecil. Jadi ngimpi, saya sering cerita sama istri. Aku tuh pengen punya lab. Ya apapun lah isi labnya, mungkin kalau di lab tuh peralatan canggih-canggih ya kita mikirnya apa yang mampu kita bikin, apa yang mampu kita istilahnya ya beli, ya apa adanya lah lab kita gitu. Tapi saya pengen punya lab. Dan inilah ketika saya punya kontrakan, punya rumah gini, ada satu ruangan yang pengen saya set jadi lab gitu. Dan itu untuk saya belajar, dan saya pengennya lab ini bukan milik saya saja tapi juga milik banyak orang lah gitu. Kita bisa melihat apa yang kita punya, apa yang kita lakukan itu bisa juga dinikmati orang lain. Contoh misalnya kita ada adik-adik yang belajar di sini kemudian ikut lomba menang.
rasanya senang sekali. Bagaimana nanti aeromodeling ini bisa dikembangkan menjadi pesawat tanpa awak, bisa autopilot. Setelah itu mungkin tidak menutup kemungkinan kita riset untuk membuat pesawat sungguhan.